Kabar menarik datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2026 dan persiapan menuju Piala AFF 2026. Winger keturunan Indonesia, Luke Vickery, dikabarkan sudah ikut bergabung bersama skuad Garuda dalam sesi latihan di Jakarta. Kehadiran Luke Vickery pertama kali terungkap melalui unggahan foto di akun Instagram Mark Klok. Munculnya sosok Vickery di tengah pemusatan latihan langsung menarik perhatian publik karena namanya memang sedang dikaitkan dengan proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Meski belum memiliki status resmi untuk membela Timnas Indonesia, kedatangan keduanya disebut bertujuan mempercepat proses adaptasi dengan skuad asuhan John Hartman. Jika seluruh proses administrasi dan naturalisasi berjalan lancar, Luke Vickery dan Mitchell Baker diproyeksikan bisa menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2026 yang dimulai Juli mendatang. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari proyek pembentukan skuad Garuda era John Hartman yang semakin aktif mencari tambahan kekuatan dari pemain diaspora. Kabar baik juga datang dari Marcelino Ferdinand. Gelandang muda andalan Timnas Indonesia tersebut memastikan dirinya sudah pulih sepenuhnya dari cedera yang sempat mengganggunya dalam beberapa bulan terakhir. Marcelino mengungkapkan kabar tersebut saat menghadiri acara kolaborasi antara PSSI dan EA Sports di Jakarta. Sebelumnya, pemain Oxford United itu memang sempat mengalami cedera hamstring cukup serius sejak Desember 2025. Cedera tersebut bahkan membuatnya gagal memperkuat Timnas Indonesia pada ajang SEA Games 2025. Namun kini Marcelino mengaku kondisinya sudah kembali 100% dan siap bersaing merebut tempat di skuad utama. Marcelino juga menjadi salah satu dari 44 pemain yang dipanggil John Hartman untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik. Menariknya, Marcelino mengaku sudah berada di Indonesia sejak 1 minggu sebelum TC dimulai. Ia juga memberikan kesan positif terhadap pelatih baru Timnas Indonesia. Menurut Marcelino, John Hartman merupakan sosok yang terbuka, ramah, dan memiliki metode latihan yang sangat baik. John Hartman sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat-sangat baik, dan saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik ke depannya, ujar Marcelino Ferdinand. Sementara itu, rumor naturalisasi kembali mengarah ke Eropa setelah nama striker Bolonya, Thijs Dallinga, mulai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Pemain yang saat ini berkarir di Serie A Italia tersebut disebut menjadi salah satu sosok yang menarik perhatian PSSI untuk memperkuat lini depan skuad Garuda. Rumor tersebut semakin berkembang setelah Thijs Dallinga dikabarkan menghindari pertanyaan terkait peluang membela Timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara, Dallinga memilih fokus membahas performanya bersama Bolonya dan tidak banyak menanggapi isu tim nasional. Sikap tersebut kemudian memunculkan spekulasi baru di kalangan pendukung Timnas Indonesia. Banyak yang menilai situasi itu bisa menjadi peluang bagi PSSI untuk melakukan pendekatan. Apalagi Timnas Indonesia saat ini memang masih membutuhkan tambahan kualitas di sektor penyerangan. Dengan pengalaman bermain di Ligue 1 Prancis dan Serie A Italia, Dallinga dianggap memiliki kualitas yang mampu mengangkat level lini depan skuad Garuda. Bahkan jika suatu saat proses naturalisasinya benar-benar terwujud, pemain Bolonya tersebut berpotensi menjadi salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi yang pernah dimiliki Timnas Indonesia. Karena itu, perkembangan situasi Thijs Dallinga dipastikan akan terus menjadi perhatian para pendukung sepak bola tanah air. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengkonfirmasi bahwa pihaknya kembali menambah satu nama baru ke dalam proses naturalisasi Timnas Indonesia. Meski begitu, Sumarji masih belum ingin mengungkap identitas maupun posisi pemain yang dimaksud. Situasi ini langsung memunculkan banyak spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi sebelumnya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, juga sempat menyebut bahwa ada 2 calon pemain naturalisasi yang saat ini sedang diproses dan keduanya diketahui berkarir di Eropa. Sejumlah nama pemain keturunan pun langsung ramai dibicarakan di media sosial, mulai dari Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, hingga nama terbaru yang sedang naik daun, Dean Zenderburn. Striker milik VVV Venlo tersebut kini menjadi salah satu pemain yang paling banyak mendapat perhatian publik. Dean Zenderburn tampil cukup impresif bersama klub kasta kedua Liga Belanda itu dengan torehan 6 gol dari 27 pertandingan musim ini.
Di tengah kebutuhan timnas Indonesia akan sosok striker murni, nama Dean Zenderburn pun mulai dianggap sebagai salah satu kandidat yang cocok untuk memperkuat lini depan skuad Garuda di masa mendatang. Persaingan di dalam skuad timnas U19 Indonesia juga semakin memanas jelang bergulirnya Piala AFF U19 2026. Pelatih Nova Arianto mulai melakukan pencoretan pemain demi menentukan komposisi final tim menuju turnamen yang akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Dari beberapa nama yang dicoret, sosok pemain diaspora Igor Arung Bumi Sanders menjadi yang paling menyita perhatian publik. Sebelumnya, Igor cukup mendapat sorotan selama menjalani training camp bersama Garuda Muda. Namun pada akhirnya, ia gagal bersaing untuk masuk ke dalam daftar akhir skuad. Timnas U19 Indonesia sendiri hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain untuk tampil di Piala AFF U19 2026. Meski harus mencoret beberapa nama, Nova Arianto menilai kondisi timnya kini semakin matang. Selama menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta, performa para pemain disebut mengalami perkembangan cukup signifikan, terutama setelah menjalani laga uji coba melawan Persebi Boyolali dan Persak Kebumen. Menurut Nova, dua pertandingan tersebut menjadi gambaran penting untuk melihat kesiapan mental dan permainan para pemain sebelum tampil di turnamen sesungguhnya. Sebagai tuan rumah Grup A, Timnas U19 Indonesia nantinya akan menghadapi Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam di Stadion Utama Sumatera Utara. Bek Wolfsburg, Jensen Silv, juga baru-baru ini membuka sisi personal yang cukup menarik terkait hubungannya dengan tanah air. Dalam sebuah sesi bincang-bincang di Bundesliga Roundtable, pemain muda tersebut mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah air. Jensen Silv menjelaskan bahwa darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang kakek yang berasal dari Maluku. "Ya, kakek saya dari Indonesia, di Maluku tepatnya," ujar Jensen Silv. Ia juga mengungkapkan bahwa hubungannya dengan sang kakek masih terjalin sangat dekat hingga sekarang. Meski memiliki ikatan keluarga yang kuat dengan Indonesia, Silv mengaku dirinya belum pernah sekalipun mengunjungi tanah air. Jadwal padat sebagai pesepak bola profesional dan jarak yang cukup jauh menjadi alasan utama. Namun begitu, pemain Wolfsburg tersebut mengaku memiliki keinginan besar untuk suatu hari datang ke Indonesia. Menariknya, walaupun belum pernah berkunjung, Jensen Silv ternyata sudah cukup akrab dengan makanan khas Indonesia sejak kecil. Ia bahkan mengenang bagaimana berbagai hidangan Indonesia menjadi bagian dari masa kecilnya dan membuatnya jatuh cinta dengan cita rasa kuliner tanah air.